Ya intinya gini loh, kita udah percaya dengan produk dari pemerintah. Ya tolong dong amanah. Ya. Iya kan? Ya simpelnya kalian itu lembaga besar, bahkan gue bisa bilang terbesar di Indonesia. Coba KPI-nya bayangin deh, kalau tiap May Day itu buruh datang untuk terima kasih pada pemerintah. Yes. Asal tahu ya, Dadang sekarang gemukan tuh gara-gara menyimpan umpatan-umpatan tentang pemerintah. Presiden dan wakil presiden yang terpilih sekarang itu kan sempat menjanjikan ada 19 juta lapangan pekerjaan. Mana janji 19 juta pekerjaannya? Oke, welcome to Top 40 Podcast. Podcast menuju menjelang dan meniscayakan 40 tahun. Tidak disangka-sangka kita akhirnya bisa lancar. Alhamdulillah menutup tahun 2025 ini. Jadi terima kasih untuk yang udah dengerin kita, nonton kita, follow kita, subscribe kita. Kita ada di mana aja, Dang? Ada di Spotify, Instagram, YouTube, dan TikTok. Handle-nya apa? Handle-nya Top 40 Podcast. 40-nya pakai S. Ya, jadi di Top 40 Podcast semuanya sama. Mau Instagram, YouTube, Spotify, TikTok, itu semua Top 40 Podcast. Jadi tolong di komen juga ya. Tolong di komen. Kita pengen banyak feedback juga dari kalian, Ya. apa yang mau dibahas, komentarin bahasan kita, komentarin kenapa Yodi norak juga nggak apa-apa. Banyakin komen, penuhin komen. Karena ini menjadi satu episode Terakhir. kilas terakhir. Kita akan kilas balik. Nanti kita setelah video ini tayang bisa jadi bahan review buat kita di season 2. Wih. Jadi rencananya memang kita akan bikin season. Ya. Mungkin satu season kita bisa bikin, belum tahu sih. Belasan lah. kurang Belasan lebih lah ya, kurang belasan. lebih. Kayaknya nggak nyampe 20 Dan sih. kebetulan di akhir tahun ini memang akhir, tapi bukan akhir dari semuanya. Iya. Kita tutup season ini di tahun 2025. Wih. Oke, kita mau bahas apa, Dan? Kita, ya tadi gue udah ngetis dikit kilas balik. Kilas balik. Setahun terakhir mungkin kejadian dari, kita apa bahasnya tiap bulan? Ya, boleh. Kita counting dulu dari bulan 12. Jadi sekali lagi kita supaya nge-refresh ya. Ya. Nah, ada bulan-bulan yang pasti seru banget. Ya. Ada bulan-bulan yang ya udah datar aja. Udah. Tapi ada bulan-bulan madu juga. Ya benar. Anjir. Kita udah jauh sih dari bulan madu kebetulan. Kita aja udah ngomongin 40 tahun. Oke, kita mulai di bulan Januari. Ya. Januari ada apa aja sih? Januari itu Januari, Pak. Januari ada PPh 12%, Pak. PPh 12%. Oke. Tapi itu nggak jadi kan? Hah? Itu nggak jadi kan? Akhirnya nggak jadi. Akhirnya nggak jadi kan? Tapi Akhirnya nggak jadi. pada saat itu masih hangat. Oke, karena itu nyangkut banget sama pekerjaan gue ya. Karena di setiap pembayaran gue dipotong dari PPN si 12% itu, lucunya dia bilangnya nggak 12%. Jadi dia bilangnya kalau ke gue nggak tahu sih hitungan pastinya ya. Tapi kalau orang finance tuh bilang sama gue, Pak nanti sekalian ya ini dipotong 11-12%. Tunggu tuh, itu PPN PPh ya? Tuh PPN. ya? PPh, Pak. PPh? Penghasilan. Bukan PPN. Bukan PPN. Tapi oke, nanti PPN nanti gue juga mau cerita. Karena kalau PPN itu dia bilangnya 11-12%. Jadi nggak tahu 11, berapa. 11 sampai 12. Bisa 11,9. Bener. Nggak, maksud gue selalu dibilangin nanti PPN berapa? PPN 11-12%, Pak. Hah, pastinya berapa kan? Setahu gue kan harusnya pasti. Dia selalu ngomong kayak gitu. Semua. Nggak tahu ya, coba teman-teman kalau yang di finance. Tapi gue pengen juga Jompers komen deh. PPN, PPh. Itu kan dua-duanya ada. Apa sih bedanya sih? Ada yang tahu nggak sih? Oke, dari ini tipikal Indonesia sih dengan akronim abreviasinya itu PPN Penambahan nilai. penambahan nilai. Pertambahan nilai. PPh Pajak penghasilan. penghasilan. PPh pajak penghasilan. PPN biasanya itu kalau kita beli barang, beli makanan, beli sesuatu lah yang ada objeknya. Oke. Itu terkena PPN. Oke. PPh biasanya Pendapatan. lebih ke jasa. Oh. Benar ya? Ya pendapatan. Iya, Pendapatan. Jadi Tolong dikoreksi deh ya. Lebih ke Gue kalau service. kayak gue dapat satu project, itu gue kena PPN dan PPh. Oh, dua-duanya? Iya. Dua-duanya. Jadi 12, 24 lo kena? Iya. Gue pengen bilang iya, enggak. Tapi bingung. Iya gini. Iya. Kalau kasih emot nangis.
Oh, gue Kan ada PPH, tapi kan perusahaan gua kan non PKP. Iya. Jadi PPN-nya nggak kena gitu. Iya. Itu kita pengen juga dapat jompers yang udah top 40 juga. Komen dong PPN PPH itu Nah, pengertiannya apa? kenapa sampai diributkan? Nah, ini ngaruh lagi. 12% PPH itu kan kita sudah menyumbangkan itu kepada negara. Betul. Sebelumnya berapa sih? Dari berapa sih? Sebelum ke-12 ya? Bukannya 11 ya? 11 Enggak, sorry. 10 gitu ya? 10 apa 11 ya? Mana? Gi, coba. Jadi Tapi sebelumnya belum tahu ya? Sebelum Lu gimana? Lu dipotongnya? dipotong. Tapi Dipotong kan nggak? nggak diresmikan. Nggak diresmikan. pada akhirnya kan nggak jadi kan karena demo Ya. kan. Ya, pokoknya itu salah satu. Jadi kalau ada kita lagi sebel sama pemerintah terus ada bilang, emang lu udah berani kritik pemerintah apa yang lu udah kasih buat negara? Itu salah satunya. Gila men. Bayangin dari Setiap bulan. Dari 100%, 11-12 tuh gede loh. Ya. Itu ibarat persepuluhan juga segitu kan, ya kan? Gini deh, kita ngomongin gaji di Jakarta. Benar. Gua ngomong supaya nggak bingung Ya, aja. oke, iya. Jadi buletinnya 10. Ya, 10. 10 tuh kalau UMR kan lu kayak batas minimal banget. Iya. At least lu kali duanya 10 tuh yang udah lu bisa tenang lah gitu. Masih bisa mungkin yang kayak makan enak sebulan sekali, sebulan 2 kali kayak gitu. Ya. Nah, 10 lu dapat kena PPH let's say 12%. Berarti 1.200.000 lu sebulan lu udah bisa ngapain? Isi bensin. Sama lagi. Berarti itu masalah ya. Ntar kita ngomongin juga nih masalah bensin, nanti ada bulannya, tenang aja, tunggu aja. Isi Iya bensin. sih. Iya. Terus bisa bayar listrik. Bayar listrik. Listrik. Ya, terus bayar mbak lah. Lu bayar mbak di rumah. Apalagi? Itol. Itol. Oh iya bener sih. Iya. Banyak sih. Tol. Buat Jakarta Itol tuh ya kita ngomong Itolnya mungkin kayak parkir termasuk. Iya, parkir juga, bener. Terus apalagi ya listrik tadi udah, Itol, bensin. Ya, sisanya bayar keamanan rumah. Iya, 1,2. Sampah gitu kan, iya kan? Lo ngomong 1,2 aja itu bisa buat makan sebulan. Betul. Dan itu gue bilang lo nggak makan di warteg ya. Iya, makan proper ya. Makan proper. Tunggu dulu deh, gue mau ngomong juga tuh. Sampah kita masih bayar loh, gue masih bayar loh. Gue bayar. Iya kan, lo bayar kan? Gue bayar. Maksud gue harusnya diurusin dong, sampah. Iya. Sampah diurusin dong, tolong Sampah, dong. iya itu Iya kan, kan? di Bekasi ya. Kita masih bayar loh. Gunung. Jadi gunung sampah tuh. Apa tempat kayak penampungan? Pulau Gebang. Iya Pulau Gebang apa? Pulau Gebang Bantar ya? Gebang. Ini orang Bekasi. Bantar Gebang. Gitu. Bantar Gebang. Iya, anjir. Iya dari tadi Pak. Ini delay-nya berapa second nih? Belum nyambung nih. Tapi maksud gue ya dari hal-hal kayak gitu kan kita bisa merangkumkan kalau itu impact-nya gede walaupun hanya 1% kenaikan. Damn man, gede banget. Gede banget. Kayak pendapatan gue kan 100 juta. Ya 1% gede. Lo dari ini kita ngomong dari tadi balik lagi case-nya 10 juta dari 11 menjadi 12 berarti kan lo naik sekitar 100.000. Iya. 100.000 itu udah biasanya kita buat pulsa sebulan. Iya. Iya. Pakai data sebulan. Pakai data sebulan. Betul. Ya bayangin kita udah kita ada cost kayak gitu biaya Iya. untuk hidup doang loh. Iya. Dan itu kita masih bayar yang masalah kayak sampah kayak gitu-gitu. Ya kan harusnya dong kelurahan, ya dong. Kayak gitu-gitu diurusin dong, ibaratnya dikoordinasi kayak gitu. Ya itu juga Dimudahkan kita lah, expect lah. disejahterakan Maksud lah. gue gini, kalau lo mau naikin sesuatu, it's okay as long as ada latar belakangnya nih. Betul. Ya. Kita akan naikin kalian punya PPH, tapi kalian juga akan menikmati hasilnya dengan sampah kita kelola. Misalnya, Ya. gorong-gorong kita bersihin, Betul. Ya. jalanan kita betulin, kan selesai. Tapi lu jalannya ngomongin itu Jor kayaknya tiap Astaga. bulan Astaga. dibenerin mulu. Yang komen Jor. Enggak, gue nggak bisa komen jor gitu. Jorok gitu. Gua nunggu punchline-nya. Oke lah, itu aja sih untuk Januari ya, jadi catatan kita. Oke, next month, Patuy. Februari ada hashtag kabur aja dulu, Pak. Wah. Lihat sikat Yot. Kabur aja dulu tuh sebenarnya impact dari tahun sebelumnya sih. Tahun sebelumnya itu 2002. Iya, impact dari Oh, pemilihan. Pilpres. hasil Iya, iya. Hasil kan. ya kita bisa bahasnya gue ngelihatnya ya opini pribadi
proses dan hasilnya itu tidak selaras, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan kebanyakan masyarakat, yang akhirnya timbul apa namanya kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan baru yang akhirnya menyusahkan, tapi tanpa ada tadi yang lu bilang nggak masalah lu kalau lu mau menaikkan sesuatu atau lu bikin sebuah aturan, tapi lu ada latar belakangnya yang memang berimpact langsung ke rakyat dan itu pasti mensejahterakan. Itu mungkin salah satunya ya. Mungkin ada lagi dari Dadang, dari Gue seru, yang lain. gue pengen nunggu karena dia Iya. emang dari dulu Dia- nih. Ya, Dia sebelum ada hashtag kabur aja dulu dia udah kabur. Iya. Yang ke Singapura ada apa gitu? ya gue dulu ke Singapura, terus habis itu ya tidak berjalan dengan baik. Ya gue masih terus mencoba lah ini ya. Tapi kalau misalnya gue di luar dari itu, gue mau ngomongin tadi hashtag kabur aja dulu. Iya. Tapi pada kenyataan banyak orang bule-bule yang kabur aja dulu ya malah ke Indonesia. Yes. Itu gue juga pengen bahas tuh. Kenapa ya? Mereka Karena jadi biaya hidup digital lebih- nomad kan? Iya, digital nomad. Biaya hidup lebih Oh. murah. Lo yang digital nomad ini kan lo bisa kerja anywhere, Iya, work iya, from iya, anywhere. Terus tapi lo dibayar dengan dolar, misalnya atau dibayar dengan pound atau euro Iya. yang mata uangnya lebih tinggi. Iya. Itu. Tapi lo tinggalnya di Indonesia. Wih. Coba, yang lo biasanya mungkin biaya hidup sehari let's say 20-30 dolar, di Indonesia lo paling cuma 5 dolar. Iya, iya. Jadi kita pengen kabur keluar, orang luar kaburnya ke sini. Lo kabur ke sini. Jadi sebenarnya hashtag kabur aja dulu tuh nggak muncul tiba-tiba. Ya. Ya tadi lo bilang ya. Jadi tiba-tiba ada gitu, enggak. Enggak. Oke. Itu ada background lama Sampai tuh. ke situ ya. Sehingga memuncak jadi kabur aja dulu. Nah yang gue bingung, kenapa pemerintah kok, gue bingung sama PR-nya sih. Kenapa itu nggak di konten gitu loh. Maksud gue kabur aja dulu. Promosiin kayak ada lapangan pekerjaan lo. Ya. Ya kan? Ya, Ada maksudnya pendidikan lo. tanggapan pemerintah itu kok jadi seperti kalau menurut gue jadi kayak sebuah sinis. Maksud gue pemerintah itu kan tidak pada tempatnya dia untuk sinis terhadap rakyat. Itu. Ketika itu keluar kata kabur aja dulu, ketika itu keluar hashtag atau tagar kabur aja dulu, harusnya itu menjadi introspeksi buat pemerintah apa yang kurang, apa yang belum dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat Indonesia. Karena kan, oke, kalau misalnya tadi lapangan pekerjaan, Pilpres, presiden dan wakil presiden yang terpilih sekarang itu kan sempat menjanjikan ada 19 juta lapangan pekerjaan. Bisa buat beli Mio itu. Yang dimana pada kenyataannya, kita ngomong ini bulan Februari ya. Februari. Februari itu let's say masih setengah tahun. Ya. Kenyataannya malah tidak mencapai seperti itu. Dan bahkan gua rasa sampai sekarang pun tidak terlihat nyata nih. Betul. 19 juta pekerjaan yang dijanjikan tuh kemana? Betul. Coba Jompers kasih datanya deh biar. Maka dari itu makanya bukannya kita tidak melihat, tapi kita melihat progresnya kok tidak terlihat gitu. Jadi harusnya pada saat itu siapa yang ngomong ya, wakil presiden ya? Wakil presiden. Wakil presiden. Waktu pas Sister Gibran mungkin bisa menjelaskan 19 juta itu dikemanakan. Nah itu juga maksudnya gue setuju banget sama poinnya Yodi tadi, introspeksi bahwa pemerintah jangan sinis gitu loh di konten. Kalian juga harus refleksi apa sih yang salah sehingga penduduk gue begitu. Betul. Ingat loh, pemerintah ada menjadi pemerintah karena ada rakyat dan penduduk. Kalau nggak ada rakyat dan penduduk, lu bukan siapa-siapa. Ingat gitu, ya. ya. Dang, lu mau cerita tentang hashtag kabur aja dulu, cepet aja sebelum kita ke yang pengalaman lu itu. Ya kalau gue sih tetap pengennya kabur aja. Udah. Dia udah nggak dulu, tapi Udah kabur nggak aja. dulu, kabur Iya. aja. Udah, nggak ada dulunya ya. Makanya dia mau nambahin, saatnya kabur. Oke Tuy, kita masuk ke bulan selanjutnya. Lanjut, Pak Maret banyak nih Pak, mau digelondongin aja Pak. Gelondongin. Keluarin. Oke, yang pertama ada film Jumbo. Oke, terus? Oh. Ada rapat tertutup TPN membahas tentang BRI. Oke. Gitu ya. Bensin oplosan. Oke. Oke. Yang terakhir ada statue viral. Oke, tadi berarti Jumbo, terus rapat tertutup DPR, bensin oplosan, sama statue viral. Oke. Jumbo. Jumbo dulu lah, tadi kan udah bahas pemerintah tuh, misalnya 2-3 kayak yang kedua ketiga tuh pemerintahan. Ya males banget ya. Capek coy, nggak ada habisnya. Nggak, kalau pemerintah kayaknya kamera butuh ke Dadang
1 hari cukup. Iya. Dia ngebahas itu. Iya, banyak Dadang banget tuh, ya. woi. Banyak banget ya. Dadang tuh asal tahu ya, Dadang sekarang gemukan tuh gara-gara menyimpan umpatan-umpatan tentang pemerintah. Jumbo Dang, gimana Dang? Gue sejujurnya gue belum nonton. Hmm. Jadi gue belum nonton. Cuman yang gue dengar ini kan pembuatannya makan waktunya tuh 4 tahun apa 5 Yes, tahun ya? betul persiapannya. Gitu, ya. Which is menurut gue sangat make sense karena itu film animasi dan tapi yang gue salut adalah lo di saat menggrab film animasi ini gue melihat dari segi bisnis ya, lo ngomong film animasi dan tujuan untuk anak, lo berarti ngincernya bukan ke anak, lo ngincernya berarti ke satu keluarga. Betul, secara marketingnya Secara marketingnya seperti itu, secara bisnisnya gitu. Oke. Jadi lo akan pikirnya, menurut gue itu ide yang pintar sih. Sangat. Ya. Gitu. Jadi lo pembuatan prosesnya itu sampai 4 tahun lebih. Ya. Menurut gue apa namanya? Ya payback aja sih. Payback. Ya. Gue melihat Jumbo ya, gue apresiasi banget sama seluruh, terutama dari sutradaranya, produser, semuanya gue apresiasi banget karena memang kita tahu DNA negara kita itu adalah keluarga. Benar. Pertama kali kalau kita tahu ya, dulu perfilman Indonesia sempat mati, Iya. sempat mati lama, Sama. sampai akhirnya hidup kembali tuh pertama kali di bioskop Petualangan Sherina. Iya, Bener loh. Iya itu. Petualangan Gila itu petualangan Sherina ya. Nah, sampai akhirnya banyak keluar lagi dari situ sampai sekarang, dan pada saat Jumbo ini animasi pertama ya? Animasi pertama nggak sih? Udah banyak Pak. Animasi udah banyak, tapi dengan kualitas seperti Jumbo itu pertama di Indonesia, dan nggak cuma dijual secara visual, tapi secara cerita Ya. juga sangat-sangat relate dengan mungkin dongeng-dongeng yang ada di Indonesia gitu. Karena kan DNA kita kan keluarga, bercerita, dongeng gitu. Jadi menurut gue ini salah satu yang perlu diapresiasi Yes. oleh masyarakat Indonesia. Bahkan pemerintah Iya. juga butuh apresiasi dari Sasa. Karena balik lagi ya, maksud gue, lu kalau waktu kita masih kecil kan kita ditinggal di rumah ya, Iya, kita butuh diapresiasi sama orang tua nggak sih? Betul. Sama kita juga di negara Indonesia, apresiasi kita butuh dari mana lagi? Betul. Support terbesar dan paling terkuat harusnya dari pemerintah. Iya. Gue juga setuju, ini menurut gue ya Jumbo tuh masterpiece sih. Ya, Mahakarya. Jadi ini yang membedakan juga kalau digarap oleh swasta. Ibaratnya swasta ya, ya, Ya. dengan pemerintah. Kenapa pemerintah nggak bisa garap film seperti ini juga? Sementara swasta, ibaratnya dengan uang pribadi. Bukan nggak bisa, belum. Belum, iya belum. Sampai saat ini belum. Tapi ini yang membedakan. Ya, oke. Nextnya tadi ada rapat Oplosan. tertutup DPR. Ini yang di Vermont ya? Vermont. ya itu gue sempat ngeliat, tapi gue juga bingung mau bahasnya, orang tertutup. Iya sih. Iya. Nah, pertanyaannya mungkin yang waktu itu sempat di bulan itu adalah kenapa harus tertutup gitu loh, karena kan DPR. Kenapa harus tertutup dan kenapa harus Vermont? Nah, Tapi yang gue ingat adalah implikasi dari si rapat ini pada akhirnya pemerintah membenahi tidak boleh ada rapat-rapat lagi di hotel. Oh Gue ya, ingat. ya setelah itu, ya. setelah kejadian itu kan. Karena gue ini salah satu jadi keresahan, karena kebetulan ada teman gue yang kerja di perhotelan, itu jadi keresahannya dia. Karena yang biasanya itu dia bisa dapat pemasukan dari si orang pemerintah, ini nggak hanya di Jakarta, di daerah pun kota-kota besar itu juga berpengaruh. Jadi mereka kayak pemerintah ini suka rapatnya di hotel-hotel dan biasanya kayak mereka dikasih nginep. oh iya. Ya, karena kan indikasinya adalah ketika dia buka rapat di situ, Iya. berapa yang datang? Misalkan 25, 50, iya. semua nggak tahu sih. Semua mungkin dapat kamar, Iya. kayak gitu. Terus mungkin biaya yang dikeluarkan untuk satu kali rapat yang dimana sebenarnya, buffetnya. iya, kita sudah punya tempat yang bagus dan cukup Untuk rapat. untuk rapat. Pertanyaannya adalah itu kan DPR ya. Jadi mungkin ini sentimen ya. Sentimennya adalah DPR kan perwakilan rakyat. Ya. Ya seharusnya rapatnya dilihat rakyat. Seharusnya. Jangan tertutup. Itu loh sentimennya. setuju. Dan gue juga keselnya kenapa pemerintah terlalu reaktif. Jadinya yang Dadang bilang tadi, oh nggak boleh lagi meeting di hotel-hotel. Sebenarnya kan tinggal bilang, oh boleh meeting di hotel tapi nanti kita live. Streaming. Kan bisa aja kan. Ya. Yang dimana sebetulnya rapat MPR itu udah
biasanya dilakukan live streaming. Iya, maksudnya bisa kayak gitu komentarnya. Jadi akhirnya actionnya. timbul banyak pertanyaan kan. Iya, kenapa tiba-tiba langsung reaktif kayak gitu? Itu aja sih. Jadi kita tunggu ya jawabannya ya. Nah, itu kalau live streaming kan lu bisa jadi masyarakat menilai, oh ini rapatnya membahas tentang ini, keputusan yang diambil adalah seperti ini. Kalau misalnya, dan harusnya ya rakyat bisa berkomentar, bisa mengasih ide mungkin yang dari hasil rapat itu. Gitu. Cuman ya kalau tertutup apa yang dinilai kan? Iya, nggak ada yang tahu kerja atau enggak. Iya. Itu ditutup bahas apa kan jadinya nggak transparan gitu loh. Iya, kan Sementara mereka- kalian perwakilan rakyat. Iya, mereka dibayar dari pajak kita. Iya, lari lagi ke pajak. Right. Aduh. Oke, next oplosan, Gang. Oplosan waktu itu ketangkep bensin oplosan Pertamax ya? Pertama, itu yang campur air bukan sih? Yang mobil Bukan. Yang oplosan. Pertamax tapi jadinya ternyata kandungannya Pertalite. Oh, ronnya lebih kecil. Iya. Itu DNA. Panjang lagi itu. Aduh, gua kesel banget itu. Fuck. Ya, intinya gini loh, kita udah percaya dengan produk dari pemerintah. Ya tolong dong, amanah. Ya. Ya kan? Ya simpelnya kalian itu lembaga besar. Bahkan gue bisa bilang terbesar di Indonesia. Kenapa harus melakukan hal seperti itu? Terlepas kita, ya mungkin itu bukan dari orang pemerintah langsung yang melakukannya ya. Iya. Cuman kan si orang-orang ini secara tidak langsung yang Merepresentasikan. Iya, merepresentasikan. Dan di satu sisi permasalahannya yang bisa merangkul atau bukan merangkul, maksudnya bensin Pertamina ini yang wilayah cakupannya tuh hampir di seluruh Indonesia. Betul. Iya. Perusahaan bensin swasta kayaknya cuma di kota-kota besar Iya. gitu kan. Nah, gua sih lebih kasihan yang orang-orang yang di luar kota besar nih. Mereka, gue yakin kalau mau beli bensin swasta pasti mereka mau. Duitnya pun juga mungkin ada gitu. Tapi kan di saat yang mereka di daerah, mereka nggak punya opsi. Ya. Cuman yang dapatnya adalah bensin pemerintah nasional. Cuman kenyataannya di lapangan dioplos. Yang sangat disayangkan tuh adalah servis kalian itu juga nggak sebagus itu. Aduh. Itu belum diselesaikan, tapi sudah nambah masalah baru. Lu pernah nggak sih ngerasa? Gue pernah. Ini pengalaman pribadi ya. Gue isi Pertamax 92. Dateng. Yang jagain sambil makan bakwan. Mau isi berapa bang? Tuh bakwan ada di sini-sini pak. Bakwan ada di sini-sini. Bayangin Gue akhirnya jadi kayak, oke, isi full. Oh full. Ini nggak ada Pertamax Turbo. Ya habis. Ntar ya, terus dilapnya di sini gitu. Maksud gue itu kan bagian dari servis lu merepresentasikan gitu. Dan gue ingat, tapi ini tahun lalu ya. Di beberapa pom bensin ini masih di Jakarta. Seingat gue adalah satu daerah rumah gue dulu. Itu mereka nggak terima kris pembayarannya. Itu juga masih jadi pertanyaan sampai sekarang. Kayaknya sih Sampai sekarang, Mas. sekarang ya mungkin udah mulai. Gue tinggal di daerah Tangerang Selatan, masih banyak yang harus pakai cash. Tapi di beberapa bisa pakai kris, jadi nggak rata. Nggak ngerti. Iya. Mungkin ada yang punya jawabannya. Ya gue setuju sih untuk oplosan itu. Pertama, servis dulu kalian coba deh. Kalian lihat kenapa orang mau beli ke swasta. Ya. Studi banding aja. Betul. Kenapa mereka datang ke swasta itu bukan karena kalian jelek atau apa. Karena memang servis mereka lebih bagus. Betul. Ya kan, dengan ada gitu kan kalian ada kompetisi. Kalian naikin lah servis level kita. Ya kan? Dan yang kedua juga, yang tadi lo bilang, masalah moral. Ya kan, mau sekecil orang yang layanin itu jelek. Ya kan? Terus mau curang lo ngoplos. Zaman sekarang, zaman digital, pasti ketahuan. Lo mau curang kayak gimana udah pasti ketahuan. Gampang. Jadi, udah deh lu jangan mikir kayak gitu deh. Ya, benerin aja deh lu diri lu. Ya. Terakhir, statue. Wah. Statue sih gue no comment sih gue. Gua- relate sih. No comment gue. Ya kalau gue cuman cukup komentar ya. Tapi yang gue tahu tuh anggotanya banyak banget. Anggotanya banyak banget. Itu lumayan merefresh otak kita yang kencang terhadap pemerintah. Tiba-tiba ada satu lagu yang keluar dari wilayah timur dan itu diterima oleh kebanyakan masyarakat. Gue ngambil positifnya kayak gitu aja ya. Iya. Kayak gitu. Oke, Tuy. Kita sikat bulan selanjutnya, Tuy. Bulan selanjutnya bulan Mei nih Pak. Sorry, bulan April. April. Ada Grali Kaspadel baru masuk ke Indonesia. Sama ada film Pengepungan Bukit Duri.
Oke, mungkin Oke. gua komen dulu ya untuk Pengepungan Bukit Duri. Itu gua nonton filmnya Gue belum nonton. dan itu bagus banget karena itu ibaratnya 98, kejadian 98 itu kan kita akhirnya selamat Ya. jadi bersatu. Nah, ini distopia, jadi bukan utopia. Jadi skenario jelek yang terjadi. Di mana 98 akhirnya Indonesia jadi pecah. Ya. Sorry, netizenesia. Ya. Jadi pecah dan akhirnya itu membuat rakyat terpecah belah secara ras ya segala macam. Menurut gua pesan moralnya bagus sekali dari film itu gitu kan, bahwa kalau kejadian itu siap-siap bisa akan terjadi lagi. Kalau pemerintah tidak bisa membuat satu memeluk lah. Ya. Dan juga dari rakyatnya. Gua ngomong aja deh ya, ini pengalaman pribadi gua ya. Gue masih sering ngomong, ini kita top 40s, gua, Dadang, Yodi pun itu punya background beda-beda, Iya. ya kan? Mungkin gua dan Yodi Muslim, Dadang non-Muslim. Jadi kita tuh berteman gitu loh. Dan insya Allah 2026 kita 20 tahun ya. Ya. Iya kan? Iya. 20 tahun loh kita temenan. Maksud gua, coba deh kalian lihat yang sering kalian update, yang sering kalian jalan, masih satu ibaratnya ras, masih satu suku, masih satu agama nggak sama kalian. Karena itu yang ngebuat kita nggak pernah jadi bersatu full. Menurut gue ya, Ya. itu kalian mesti coba deh buka kacamata itu deh. Jadi kita biarkan itu jadi pribadi kita, tapi pada saat kita ke sosial, apalagi ke level nasional, itu tolong kita buka itu semua. Menurut gue sih sangat penting. Dari kitanya dulu deh kita mulai. Karena nggak bisa cuman pemerintah ini. Ya. Gitu. Ibaratnya itu sih bagus. Gue sih nggak komen karena semuanya udah dikomen sama Pe. Ya. Setuju. Padel. Nah, gua mau komen lo Padel. Nah. Baru naiknya nih di bulan April, meledaknya. Oke, kalau padel gue lebih ke perspektifnya dari FOMO-nya. Tapi ini uniknya nih. Iya. Wah, orang Indonesia, Jakarta ternyata banyak sekali orang-orang yang mempunyai banyak uang. Karena FOMO-nya bukan mainnya. Ada temen gue. Iya, benar. Lu nggak temen kan? Banyak gua. Enggak, karena lucunya ini FOMO-nya. Kalau orang kan FOMO main basket. Iya. FOMO main sepeda. FOMO padel, bukan main padel, bikin lapangan padel. Sampai sekarang kalau nggak salah lebih dari hampir 300 lokasi Di untuk Jabodetabek. Di Jabodetabek lapangan padel. Gila ya. 300. Nggak tahu, nanti coba kita Coba research ya. Jompers kasih. Saya tahu gue. Dekat, ini tempat kita syuting. Iya di sebelah sini. Satu di sini. Iya. Satu lagi di sana ada kan? Ada. Yang baru mau buka Ada. juga. 500 meter dari rumah gue. Ya. Ada tuh. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin FOMO terhadap olahraga itu bagus menurut gue. Karena kita harus melek terhadap kesehatan itu bagus. Tapi lucunya ini jadi bisnis yang FOMO gitu. Gue tahu Iya. banyak yang punya uang. Nggak masalah. Tapi apakah ada regulasi dari pemerintah untuk mempertahankan? Menurut gue FOMO-nya bagus loh padel. Tapi ketika lu lebih banyak tempatnya, akhirnya kan kita balik ke hukum ekonomi ya. Demand and apa ya namanya? Pokoknya aktivitas demand. di supply and demand-nya jadi nggak sinkron menurut gue. Ya, gue setuju FOMO itu Indonesia itu kadang jadi pengusaha. Gue pernah jadi pengusaha gitu ya. Dan itu ATM ibaratnya, amati tiru modifikasi. Nah itu FOMO itu runutan ke bisnisnya tuh ATM itu. Jadi orang udah tahu nih, Fadel sukses, booknya full, dia buat lagi. Full lagi, ada yang buat lagi. Jadi cuma niru-niru doang gitu loh. Tapi yang gue bikin salut sebetulnya secara industri, secara bisnisnya itu bukan hanya si pemilik padel. Oh ya. Dari yang lo sekarang kayak gue perhatiin ada yang just tip raket padel yang cuma ada di luar negeri. Dari yang reseller. Oh, iya. Solar, iya. Akhirnya peluang bisnisnya kebuka ya. Kebukanya tuh jadi kayak Iya, iya. Karena rakyatnya tuh bisa sampai 10 juta, 12 juta ya. Iya. Asal lu tahu. Dan itu juga jadi yang tadi Yodi bilang, yang lu bilang juga, membuka lapangan pekerjaan baru. Betul. Ada tukang Positifnya, parkir, betul. ada admin, ya kan? Ada tukang beres-beres. Host, bilangnya host. Iya kan? Ada Ada host. host. Maksud gue tuh jadi, masa dari swasta lagi sih? Itu loh, itu kenapa kita... Tapi secara gambaran besarnya menurut gue support untuk Iya, iya, iya. apa namanya Ya, kefomoan ini ya. Iya itu secara kesehatan itu juga bagus, Iya. networking bagus, Networking bahkan bagus. yang gue dapat cerita dari temen gue yang bekerja di dunia asuransi, banyak orang yang cedera
karena main paddle. Nah, Jadinya mereka mengeluarkan satu paket itu asuransi ya untuk sport, betul. olahraga, gitu loh. Jadi padel tuh bisa banget untuk ngebangun networking, tapi jangan kelamaan karena nanti nyangkut di net. Oke, lanjut Tuy. Kita sikat ke bulan Mei, Tuy. Di Mei ada demo ojol tentang potongan upah dinaikkan. Ada meme Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi sama Joper Bekasi rusuh, Pak. Mei ini May Day ya? Mayday. Karena Lo nikah bulan apa? 1 Desember. Lo nikah bulan apa? Februari. Coba tanya gua. Lu kan Desember. Bukan. Mei. Maybe yes, maybe no. Boleh yang nonton ketawa juga nggak apa-apa. Kita langsung skip aja. Oke. Karena sebenarnya kita jelasin dulu kenapa harus di skip, karena menurut kita demo ojol kenaikan itu barengan dengan buruh ya, hari Ya, buruh. ya, hari buruh, tanggal 1 Mei. Itu kebijakan yang menurut kita akan selalu terjadi di ya. tiap tahunnya. Jadi pemerintah juga harus berani ambil sikap hal-hal seperti itu ditetapkan untuk berapa tahun. Jadi nggak tiap tahun, karena ya itu akhirnya jadi biasa. Ya. Sayang kalau itu menjadi hal yang biasa. Ya, Tapi harusnya itu juga menurut gua kayak let's say di bulan April, bulan Maret itu pemerintah juga harusnya udah evaluasi setahun ke belakang dari segi buruh, ngomongin buruh aja. Ya. Ada kejadian apa nih, perkembangannya bagaimana, industri buruh. Ya ini kan buruh biasanya yang kerja di pabrik ya, buruh-buruh kasar. Itu industrinya bagaimana, mereka harusnya pemerintah itu mengevaluasi. Oh nih jadi nanti di saat menuju si 1 Mei, mereka udah kayak menyiapkan strategi. Oh nih nanti kayak bakal muncul ini ABCD. Betul. Gitu harusnya. Jadi untuk meredam si May Day itu gimana? Tapi kayaknya nggak pernah dilakukan. Sama kalau kita ngelihat yang tadi ada si job fair, kita tarik lagi tadi yang ke bulan Februari atau tahun lalu. Job fair itu sampai ribut loh. Iya. Itu hal yang menyedihkan. Itu sih. Itu Berarti kan rusuh, ada banyak sekali masyarakat Indonesia yang butuh pekerjaan. Mana janji 19 juta pekerjaannya? Nah, dan tolonglah kalian ya punya KPI ya nggak sih pemerintah? Tiap tahun May Day pasti demo, ya nggak sih? Coba KPI-nya bayangin deh, kalau tiap May Day itu buruh datang untuk terima kasih pada pemerintah. Yes. Kalian punya KPI kayak gitu nggak? Ya, kalau kalian bingung, sewa kita deh. Jahelah. Sewa dia aja bukan gue. Oke, meme Prabowo Jokowi gua nggak mau komen. Kenapa gua nggak mau komen? Gue juga mau komen. Karena aslinya lebih komedi. Lanjut. Tolong di framing ke sini aja. Juni-Juli kayaknya ya kosong ya. Juli, Pak. Juni kita nggak ada apa-apa nih, Pak. Oh, Juni-Juli banyak libur. Dan Juni-Juli ada apa, Dang? Iya Juli kan anak-anak pada libur sekolah. Iya. Anak-anak Anak-anak sekolah libur. Libur. Kalau kerjaan banyak kejepitnya. Iya, betul. Tapi padahal Juli bagi gua spesial sih. Karena gua lulus dulu. Ulang tahun juga lulus. Ulang tahun juga. Iya. Ini Juli. Oke, gua mau berduka cita juga ya untuk Iya. almarhum Avan Kurniawan Iya. dan korban-korban lainnya yang Masih. meregang nyawa ya. Yang kehilangan nyawa dan yang masih berada di tahanan. Ya, ada yang Semoga dapat solusi terbaik, Iya. Dapat keadilan lah. dapat Ya, keadilan. Karena kita semua mendukung perjuangan. perjuangan.